Rahayu. Rahayu. Para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan kita Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Saat ini kita di daerah Sanggerahan, Ampel Gading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Kita akan bincang-bincang bersama salah satu anggota kita, yaitu Mas Adi Kuswanto, mengenai perjalanan spiritual beliau ini. Kenapa kok perjalanan spiritualnya Mas Adi Kuswanto kok ingin kita tampilkan ke publik? Karena sangat menarik sekali. Dan barangkali bisa para pemirsa ambil hikmahnya. Mas Adi Kuswanto ini kenal pertama kurang lebih tahun 2006-2007. Ke rumah saya pertama 2007, tapi kenal kita itu jauh sebelumnya, karena Mas Adi Kuswanto ini waktu itu sering mendengarkan siaran kita di radio Tritarayaksa 77 atau TT77 di Kota Malang. Beliau mengalami perjalanan spiritual yang luar biasa, bahkan sampai bapaknya ini meninggal dunia. Nah, ini akan kita tanyakan pada Mas Adi Kuswanto bagaimana awal perjalanan spiritualnya sampai bapaknya menjadi korban meninggal dunia. Rahayu Mas Adi Kuswanto. Rahayu Romo. Nah, ini coba Mas Adi Kuswanto ceritakan perjalanan spiritual Mas Adi Kuswanto waktu itu sampai bapaknya itu meninggal dunia. Bagaimana nih Mas Adi Kuswanto? Nggih, Romo, juga para pemirsa. Pada awalnya saya cerita di tahun 2000. Tahun 2000 itu pada saat itu rumah saya itu baru dibangun, yang dulunya pakai bambu, Romo. Gedek. Nah, waktu itu sudah gedung. Dan kebetulan juga ayah saya itu tunanetra. Jadi dari dana rumah yang pertama, terus rumah yang baru itu sungguh sangat membingungkan, kata beliau begitu. Untuk orang tunanetra, untuk yang tunanetra, karena belum terbiasa dengan dana rumah. Nah, pada saat itu pas di bulan Ramadan, bulan puasa, itu karena belum hafal dengan rumah baru, dan waktu itu bapak saya sakit, ada di paru-paru dulu. Nah, ibu saya ada di dapur yang relatif jauh dan tidak terdengar panggil-panggil ibu karena ada suara bising. Ada suara bising dari tempat ibadah gitu. Betul. Itu kurang lebih 20 meter dari rumah saya dulu. Dari rumah ibadah agama tertentu itu yang banyak mengeluarkan bising, suara yang mengganggu itu kurang lebih 20 meter dari rumah Mas Adi Kuswanto. Betul. Nah, 20 meter itu kalau didengarkan 5 kilo itu terdengar suara itu. Suara bising tadi. Anda bisa bayangkan dari rumah ibadah tadi. Betul. Ini 5 kilo aja terdengar. Apalagi 20 meter. 20 meter. Sangat terganggu lah istilahnya. Betul. Nah, pada saat itu minta sesuatu pada ibu yang di dapur. Bapak itu minta ya? Iya, betul. Karena belum hafal dengan dana rumah, akhirnya terjungkal, Rom. Bapaknya terjungkal. Karena beliau juga tunanetra, lagi sakit juga. Terjungkal. Waktu itu minta apa Bapak itu? Nggak tahu, yang minta jelas minum atau apa gitu saya. Barangkali ya. Nah, terjungkal itu sampai ke rumah sakit itu. Sebelum ke rumah sakit itu saya hampiri itu rumah ibadah. Saya minta mengecilkan volume tawa itu. Marah-marah, Romo. Dasar kamu tidak beragama, ini agama juga. Kenapa kamu musik ini? Dan macam-macam juga itu. Waktu itu juga saya langsung berpikir, apa betul ya Tuhan itu maha mendengar? Itu dalam pikiran saya. Apa Tuhan itu tuli yang harus teriak-teriak gitu? Kita mau menyembah harus teriak-teriak gitu ya? Padahal
saya suruh kecilkan itu saya tidak mau, apalagi dimatikan. Dimatikan, mengecilkan. Malah jadi. Ya. Padahal kalau seandainya waktu itu tidak ada suara bising dari toa rumah ibadah tadi, tentunya bapaknya Mas Kuswanto ini berteriak minta sesuatu ke ibu, ibu dengar. Tapi berhubung suara itu tadi betul-betul bising, dari 5 kilo aja terdengar, apalagi cuma 20 meter, kan akhirnya memang tidak terdengar. Sama sekali tidak terdengar. Akhirnya bapaknya terjungkal sampai ke rumah sakitnya. Nah, waktu itu saya itu tadi ke rumah ibadah saya suruh kecilkan saja atau dimiringkan sedikit posisinya. Dialihkan gitu supaya nggak mengganggu suara yang tadi mengganggu rumahnya Mas Kuswanto, tidak terlalu, ya tetap mengganggu tapi nggak terlalu gitu loh maksudnya. Itu pun apalagi dikecilkan malah marah-marah, apalagi akhirnya bertengkar juga. Waktu itu minta tolong dikecilkan aja nggak mau gitu. Ya betul. Terjadi tahun 2000. Akhirnya saya berpikir seperti itu tadi. Apa betul Tuhan itu Maha mendengar? Sedangkan toa sekencang itu pun masih dikencangkan lagi. Betulkah itu Maha mendengar? Dan Tuhan itu siapa? Saya berpikir itu terus. Sampai beberapa tahun. Itu saya belum punya pikiran untuk beralih, keyakinan. Lah, lama-lama dua bulan setelah itu makin kritis. Setelah hari raya ayah saya meninggal. Meninggal itu ya karena terjungkal itu tadi, karena kakinya juga langsung itu bengkak. Apalagi memang orang tua ya Mas ya. Sudah tua sekali, sudah sekitar 80 tahun waktu itu. Tahun itu tidak terpikir sekalipun saya keluar dari keyakinan yang lama. Pindah agama tadi. Betul, keluar agama karena saya yakin itu. Cuma kenapa ya Tuhan itu, apakah betul-betul Maha mendengar? Lalu di mana adanya Tuhan itu? Di mana adanya Tuhan? 5 kilo benarkah saja Tuhan itu terdengar. Maha mendengar ya? Betul. 5 kilo saja terdengar, kenapa? Sampai 20 meter. Otomatis sangat mengganggu ya, berisiknya 5 kilo aja terganggu. Ini seperti kita berjagungan ini tidak bisa. Bahkan mendengar suara saya sendiri pun tidak bisa waktu itu. Betapa bisingnya itu, pekaknya itu, kencang suara toa. Akhirnya terus itu pikiran saya terus berpikir, siapakah sebetulnya Tuhan? Yang dikatakan di sana maha dan maha. Itu maha mendengar, maha adil, maha agung dan sebagainya, itu sangat maha. Itu lama kelamaan saya pun berpikir, bagaimana Tuhan ini? Akhirnya kendor juga keyakinan saya. Dari situ saya berpikir, dilalah tahun 2006 ya. Dan berapa itu? Kok ada Raket Prasojo di TT77 dulu. Itu menceritakan setiap malam Jumat lagi, Jumat Kliwon apa Jumat, setiap malam Jumat itu setiap malam Jumat menceritakan waktu itu kita memang siaran Jawa. Tentang budaya Jawa. Kebudayaan Jawa itu ada banyak di kebudayaan Jawa, di Raket Prasojo itu menceritakan tentang toleransi. Bukan toleransi beragama, tapi toleransi tentang orang Jawa. Misalnya Amit Sewu sambil membukukan badan, itu kan orang Jawa juga. Ada yang bilang itu mengejek si tua kok bungkuk-bungkuk. Itu saya juga berpikir. Lama-kelamaan itu juga dari Raket Prasojo. Waktu itu saya sudah tidak berpikir tentang ke semua agama. Semua saya pikir seperti itu. Tidak ada yang benar, yang ini kayak gitu, yang ini kayak gitu. Semuanya merasa paling benar sendiri ya. Menurut versinya masing-masing. Tidak ada yang membenarkan yang lain. Cuma saya yang paling benar itu saja. Kelompok saya yang paling benar. Yang lain tidak. Akhirnya saya pun berpikir, apa saya harus tidak beragama ya? Itu juga wah, menjadi keliru ini. Gitu ya. Saya pikir saya di Indonesia. Orang yang tidak beragama otomatis PKI. Waktu itu ancamannya seperti itu. Otomatis PKI. Harus ada agama di kolom KTP. Itu saya juga berpikir. Nah, pada saat itu saya belum menikah, Romo. Akhirnya saya pun menikah pada
tahun berapa nih? Tahun 2004 kalau nggak salah. Yeah. Itu saya menikah, punya anak 1. Yeah. Terus saja pikiran itu terus menggaung-gaung, Romo. Yeah. Haruskah saya tidak beragama? Itu saya kalau sudah ingat masa lalu, yang kayak gitu. Sampai bapaknya meninggal, iya, ada trauma tersendiri ya. Apakah betul memang yang saya tanya dalam hati, betulkah Tuhan itu tuli? Nah, apakah Tuhan itu tuli? Apakah Tuhan itu maha mendengar gitu ya? Betul. Nah, itu setelah saya mendengarkan, waktu itu belum ada YouTube, belum ada apa ya? Ya. Belum. Ya waktu itu satu-satunya mendengar siaran Raket Prasojo di radio TT77 itu ya. Salah satu pegangan saya, sudah jadi pegangan. Karena di Raket Prasojo pada waktu itu banyak menceritakan tentang toleransi. Bukan toleransi agama, tapi toleransi antar umat beragama, tentang kemanusiaan. Tentang kemanusiaan dan budi pekerti, itu saja. Termasuk hitung-hitungan Jawa juga ada di situ. Semakin saya kecanduan di situ, Romo. Waduh, terima kasih, ini pendengar setia kita ini. Itu cerita tentang Raket Prasojo yang dulu. Loh, dilala di YouTube kok saya menemukan Raket Prasojo TV channel. Akhirnya tahun kemarin saya ke Jalan Kecipir di Bumiayu. Betul, ini dulu, ngapunten, kembali lagi pada cerita. Dulu di TT77, walaupun masih muda, semua menyebut Mbah Sutrimo. Iya benar itu. Betul ya? Iya, sampai waktu itu ada kejadian lucu nih Pak Pemirsa. Sebentar saya potong sebentar Mas Gus. Ada orang ini ke rumah saya, tanya, mohon maaf, apakah ini rumahnya Mbah Sutrimo? Yang ditanya itu saya. Orangnya memang lebih tua dari saya gitu loh. Dia tanya, apakah ini benar rumahnya Mbah Sutrimo? Saya jawab, oh iya, silakan, mari masuk. Nah, setelah itu saya ke kamar, awalnya kan pakai celana pendek, itu saya pakai celana panjang untuk menghormati tamu. Saya duduk, dia tanya lagi, Mbah Sutrimonya mana? Nah, ini kan jadi sesuatu yang lucu ini. Terus saya bilang, loh yang dengan cari itu Pak Sutrimo, nah itu saya. Loh kok masih muda? Nah, tapi ya kata orang, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Nah, mudah-mudahan orang yang lebih tua dari saya itu lebih dewasa dari saya gitu. Nah, lanjut ini Mas Gus, perjalanan spiritualnya. Itu sekedar cerita dari Raket Prasojo yang sebelum ada media sosial, sebelum ada YouTube juga. Cuma dari situ mendengarkan dan fokus pada perbincangan Romo Sutrimo yang di TT77 dulu. Karena dulu itu kita bermain imajinasi, bermain pola pikir saja. Kalau ini betul. Kalau sudah digambarkan, sudah ada gambar, beda juga cara berpikir. Mengulangi cerita yang tadi, setelah tahun mendengarkan di Raket Prasojo itu, terus saya berpikir tentang agama saya, keyakinan saya. Haruskah saya keluar? Haruskah saya di sini? Saya di persimpangan, Romo, itu. Lama kelamaan ada orang tua, tetangga saya itu mengajak ke rumahnya saudara yang di Arjoyoso sini. Itu main latihan gamelan, gamelan Jawa itu. Nah, di rumahnya itu saya lihat ada orang gundul-gundul ya. Ada orang gundul-gundul itu siapa dan apa? Itu saya berpikir juga itu. Bentar Mas Gus, para pemirsa yang saya hormati, ini juga menjawab pertanyaan netizen. Apakah arahnya nanti Romo Sutrimo ini nanti cari pengikut terus menjadi dogmatis, terus menjadi kultus yang ujung-ujungnya itu untuk cari duit katanya. Ini salah satu testimoni dari Mas Adi Koswanto. Kita siaran di televisi dan radio ini mulai tahun 97-98. Fan kita banyak, pendengar kita banyak. Pernah kita melakukan kegiatan-kegiatan ini yang hadir itu ribuan, sampai 3.000-5.000 orang. Tetapi tetap kita yang ingin sampaikan adalah Jawa yang high logis, penalaran tinggi. Kita tidak ingin dogmatis atau kultusisme. Karena kalau kita
menjadi dogmatis, entah itu dogma asing ataupun dogma lokal, ya bangsa ini tidak akan tercerahkan, bangsa ini tidak akan maju. Sehingga sampai detik ini saya tidak pernah membuat pendengar pemirsa kita itu menjadi dogmatis atau mengkultuskan kita. Bahkan kita sempat mau Sutrimo ini didorong-dorong untuk caleg di DPR RI waktu itu. Ya, saya sempat tergoyah sebentar, karena siapa sih yang nggak ingin jadi anggota DPR RI gitu. Sementara kita masa kita ada, yang sudah kita bangun mulai tahun 97. Tetapi oleh para sesepuh-sepuh itu dilarang. Banyak sesepuh-sesepuh yang mengatakan begini kepada saya. Sirane iku kadunungan derajat luhur, ning ora kadunungan derajat duhur. Jadi ada sesepuh yang memberitahukan kepada saya, selirane iku, kamu itu kadunungan derajat luhur, ketempatan derajat yang luhur, tapi tidak ketempatan, tidak kadunungan derajat duhur. Karena akhirnya kita pun nggak jadi, waktu itu udah persiapan kita mau nyalek di DPR RI itu, kita batalkan. Jadi betul-betul tujuan kita bukan untuk materialistis semata, walaupun semua orang butuh materi, tapi tujuan kita ingin mencerahkan bangsa ini. Nah ini Mas Kus, saya dengar cerita bahwasanya ketika Mas Kus itu dalam pencarian spiritual setelah meninggal bapaknya karena korban dari kondisi masyarakat yang waktu itu dengan suara toa dari rumah ibadah, sampai akhirnya bapaknya Mas Kus itu terjungkal karena mau minta sesuatu pada istrinya, tidak terdengar karena toa dari rumah ibadah tadi betul-betul mengganggu. Pung sampai 5 kilo aja terdengar, apalagi rumahnya cuma 20 meter. Ini saya dengar Mas Kus ini dalam perjalanan spiritual sampai ke hutan. Sampai menyendiri ke hutan ya, sampai diceritakan tuh Mas Kus sampai punya kemampuan tuh berkomunikasi dengan makhluk lain, makhluk halus. Nah itu bagaimana nih Mas Kus? Ya itu tadi Ke hutan mana saja ini Mas Kus ini? Setelah saya berpikir tentang keyakinan, dulu itu seperti apa ya? Hampir seperti depresi, hampir seperti itu. Depresi, akhirnya, traumatik gitu ya, luar biasa lah istilahnya. Setiap saya berkata ini itu mesti dibenci saya. Dibully orang oleh tetangga-tetangga. Semakin lama semakin dibenci ya, Bro. Itu bukan malah apa ya, yang dikatain murtad lah, musyrik lah, semuanya dikatakan pada saya. Akhirnya saya sering menyendiri, bukan di hutan sebetulnya. Saya sering itu di sungai. Oh di sungai. Sungai itu sepanjang satu kecamatan ini saya tahu semua. Saking seringnya saya di sungai. Pergi ke sungai, itu tempuran gitu ya? Siang dan malam. Siang malam ke sungai, termasuk ke tempuran. Betul. Istilahnya bertemunya dua arah aliran air ya. Itu juga karena tempat-tempat yang desa saya namanya Tempur Sari. Nah, Tempur Sari. Tempur. Bertemunya dua aliran sungai yang merupakan energi alamnya sangat luar biasa. Betul, nih vibrasi energi alamnya. Ya terus langsung gimana itu Mas? Itu sering juga saya menyendiri di sana berhari-hari, berbulan-bulan gitu Mas. Ingat juga Mas, sebetulnya karena di mana-mana dulu ada yang sering kali katakan ada seseorang yang pencari Tuhan. Nah, itu saya juga mungkin kayak gitu. Saya pencari Tuhan juga mungkin. Pantesan Mas Kus ini ketika komentar di video kita yang berjudul Tuhan Imajinan Manusia, ini Mas Kus komentar gini, ini saya belum nyimak aja langsung sudah saya tertarik ini judulnya. Ini gimana? Memang begitu saya dulu itu dari perjalanan yang meragukan sebetulnya Tuhan itu siapa, Tuhan itu apa, siapa, Tuhan di mana, mungkinkah Tuhan itu maha mendengar, benarkah Tuhan maha mendengar ataukah Tuhan itu tuli. Sebetulnya Tuhan itu, saya sempat berpikir juga, sebetulnya Tuhan itu diciptakan manusia atau manusia menciptakan Tuhan. Seperti itu juga saya berpikir. Sering menyendiri di sungai itu. Bahkan siang dan malam tidak pernah pulang ya itu dulu. Sampai berhari-hari ya Mas. Akhirnya namanya di sungai juga banyak ular juga yang di sekitar saya. Bukan
apa ya, bukan wangsit, bukan juga wahyu seperti yang lainnya, tapi saya sering berjagung ria dengan teman-teman saya yang kata orang-orang itu demit. Ya, makhluk halus gitu ya. Menungso halus itu kata orang dekat saya, demit lah. Bahkan saya dikatakan gila itu. Karena saya ngomong dengan barang gaib gitu, makhluk halus itu saking seringnya menyendiri dan tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Mendengar orang-orang katanya sang pencari Tuhan. Akhirnya saya cari juga itu Tuhan, tidak ketemu juga. Dan waktu yang saya ceritakan tadi, saya jalan-jalan ke rumah latihan gamelan tadi, saya lihat orang-orang foto, orang-orang gundul di situ. Saya pun berpikir itu. Ini apa juga pencari Tuhan ya? Oh iya, ini apa juga pencari Tuhan gitu. Betul. Lama-kelamaan saya pun setiap berpikir harus selalu logis. Kenapa? Karena saya berpikir kita hidup di alam maya pada, di dunia nyata. Kenapa harus berpikir tentang gaib? Setiap yang saya lalui dan saya lakukan harus logis, harus logika. Itu pikiran saya waktu itu. Dan belum tahu saya harusnya saya pakai agama apa. Belum tahu itu. Yang jelas agama saya yang dulu, keyakinan saya yang dulu itu menyakitkan. Itu menimbulkan traumatik yang mendalam. Karena sampai kehilangan Bapak juga, ya. Betul. Mohon maaf ini Mas Gus, dalam perjalanan spiritual sampai mendiri ke sungai, ke tempuran, sampai bicara dengan makhluk gaib. Nah ini sedikit ini Mas Gus, saya ingin tanya, waktu itu makhluk gaib yang Mas Gus ketemu ya, setelah itu sampai bisa ngobrol itu gambarannya seperti apa? Romo, untuk makhluk ya, makhluk yang saya temui semua itu sepertinya tergantung pada hati saya. Gitu ya. Misalnya hati saya jelek, berpikir tentang orang lain kejelekan, semoga kamu terjungkal, semoga kamu celaka. Itu pun saya ketemu makhluk jelek sekali, mulutnya lebar, matanya lebar juga, berbulu juga. Ketika saya berpikir baik, mendoakan semua orang, semoga orang itu berbahagia, semoga semua orang itu sehat. Itu kalau ketemu juga cantik makhluknya, juga ganteng juga. Nah ini para pemirsa, ini sekaligus jawaban untuk para pemirsa yang kadang-kadang bertanya, ada enggak sih sebenarnya makhluk gaib itu? Nah ini ada sebuah jawaban dari pelakunya sendiri. Jadi makhluk gaib ini mengikuti imajinasi manusia. Termasuk, mohon maaf, Tuhan itu kan juga gaib toh. Tuhan itu pun juga imajinasi manusia. Ketika manusia itu tidak berimajinasi Tuhan, ya Tuhan tidak ada. Contohnya aja itu negara-negara sekuler, negara-negara ateis, kan mereka sejak kecil tidak diajarkan adanya Tuhan. Ya manusia di sana tidak berimajinasi Tuhan. Tuhan itu enggak ada. Begitu juga ketika kita di Indonesia, karena negara kita mewajibkan semua warga negara untuk beragama, sehingga akhirnya manusia, warga negara Indonesia itu berimajinasi tentang Tuhan. Berarti apa? Tuhan itu imajinasi manusia. Sekaligus tadi jawaban, makhluk halus itu pun juga imajinasi manusia. Sebagai contoh begini, adanya makhluk gaib yang namanya pocong. Dulu sebelum agama Islam datang ke Nusantara, ini tidak kenal pocong. Karena orang Indonesia, khususnya orang Jawa, kalau meninggal tidak dipocong. Tetapi setelah agama Islam datang dan orang mati menurut ajaran Islam kan dipocong. Akhirnya manusia berimajinasi tentang makhluk gaib, adanya apa? Pocong. Nah, imajinasi. Kalau sebelum agama Islam datang atau agama Islam dipeluk oleh masyarakat di Indonesia, itu ada makhluk gaib itu yang mirip dengan pocong, itu namanya wedon. Itu energi putih, energi sinar putih. Bukan energi putih ya, energi sinar putih. Ini wedon. Tetapi ketika sang manusia di Indonesia tadi dia meyakini Islam, wedon tadi seolah-olah terimajinasi oleh manusia tadi pocong. Ada juga makhluk gaib di dalam apa istilahnya kepercayaan orang Jawa itu yang energi merah.
Apa itu kemamang? Kalau berpikiran negatif, kemamang itu menjadi banaspati. Nah, ini sekaligus jawaban ini. Jadi ini karena mumpung kita mewawancari pelaku langsung. Bagaimana Mas Gus ini sering menyendiri di tempuran-tempuran sampai ketemu makhluk gaib, berbicara dengan makhluk gaib, komunikasi dengan makhluk gaib, dan ternyata kesaksian pelaku sendiri mengatakan apa? Makhluk gaib itu sesuai imajinasi kita. Kalau pas hati kita penuh emosi, penuh energi negatif, ini yang muncul di Mas Gus ini ya makhluk gaib yang jelek, yang mulutnya lebar, matanya lebar, merah gitu ya, menakutkan gitu ya. Tapi ketika Mas Gus ini berpikir positif tentang cinta kasih, tentang kedamaian, yang muncul ya makhluk gaib yang cantik, ganteng, tampan gitu ya Mas Gus ya. Nah itu sampai berapa lama nih Mas Gus mengalami seperti itu, sampai seperti orang gila bisa komunikasi dengan makhluk halus itu berapa lama nih Mas Gus? Itu sekitar 3 tahun ya Rom. Nih, 3 tahun ya. Mulai tahun 2000 Bapak meninggal tadi? Iya, mulai saya berpikir. Mulai saya berpikir tentang Tuhan itu tadi. Oh iya. Kalau tadi mohon maaf Bapak meninggal tadi tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000 ya berarti. Mulai itu ya, Mas Gus ya. Karena 3 bulan kemudian itu meninggal. Itu karena paru juga. Yang kedua itu setelah terjungkal tadi ininya mungkin kalau sekarang ke dokter mungkin patah mungkin. Itu bengkak itu. Itu ya mengingat trauma saya tentang bapak saya. Saya kira hal wajar, manusiawi Mas Gus kalau sampai trauma seperti itu, karena siapapun orangnya pasti akan mencintai orang tuanya, apalagi itu orang tua kandung. Karena dalam ajaran Jawa orang tua itu adalah Tuhan yang nyata, pangeran sing katon. Tentu semua orang akan mencintai orang tuanya. Ini yang normal loh ya. Kalau ada anak yang durhaka ya beda lagi, yang berani sampai membunuh orang tuanya. Nah setelah Mas Gus mengalami pencarian Tuhan, terus mendengarkan siaran kita di radio TT77 pada waktu itu ya, sempat datang ke rumah kita 2 kali ya Mas Gus ya. Iya betul. Ini luar biasa perjalanannya ya. Kalau sekarang sudah damai Mas Gus ya, sudah tenang sudah ya. Karena pada waktu Mas Gus mengalami ini memang pada waktu itu belum viral tentang istilah agnostik. Agnostik ini percaya adanya Sang Maha, tetapi tidak percaya pada agama yang ada, apapun agamanya. Percaya pada Tuhan tapi tidak percaya pada agama. Dan agnostik ini sebenarnya ajaran Jawa. Kalau agnostik itu sendiri memang istilah asing. Kenapa? Karena di dalam ajaran Jawa ini berpedoman serateles alam semesta. Dan kebetulan agama yang direstui oleh pemerintah semua adalah agama Dayoh, yang lebih cenderung terpaku pada satu ajaran dari kitab sucinya masing-masing. Nah, kalau seandainya pada waktu itu sudah Mas Gus ini sudah mengenal agnostik, barangkali ya larinya ke agnostik ya. Tapi akhirnya Mas Gus bisa menemukan suatu label agama tertentu yang merasa nyaman, merasa cocok ya. Dan ini memang para pemirsa mohon maaf, ini memang sudah saya wanti-wanti untuk tidak sebut merek gitu loh. Karena apa? Karena memang channel kita tidak ingin mengajak siapapun untuk pindah agama. Tapi kita ingin mengajak bangsa ini tercerahkan melampaui agama. Kita kembali ke rasa kemanusiaan. Dan rasa kemanusiaan inilah yang menyatukan kita sesama manusia. Tetapi kalau bicara agama akan terkotak-kotak. Nah ini dari perjalanan spiritualnya Mas Gus ya, Adi Kusmanto, sampai terjadi ada orang tuanya menjadi korban dari ulah umat agama tertentu karena toanya tadi sampai meninggal dunia. Padahal seandainya waktu itu tidak terjadi itu kan tentunya tidak terjungkal kan, tidak harus tidak patah tulang ya. Dan kalau penyakit paru-paru bisa disembuhkan. Sampai sekarang mohon maaf, saya pernah kena penyakit paru-paru Mas Gus. Karena pada masa muda saya ini, kalau orang Jawa itu kemelinti gitu ya. Saya kalau pakai motor nggak mau pakai jaket waktu itu, masa remaja saya, sehingga paru-paru saya kena.
Kalau kena hawa dingin saya kambuh. Itu pun sembuh sekarang. Saya sudah bersih, paru-paru saya enggak sakit lagi. Nah, ini memang perjalanan pahit ya. Siapapun akan sedih, siapapun akan trauma karena harus kehilangan orang tuanya, kehilangan bapaknya. Mudah-mudahan hal semacam ini tidak terjadi pada lain orang, tidak akan terjadi pada Kuswanto lainnya yang harus kehilangan orang tuanya. Hanya karena ulah dari umat agama tertentu yang sampai mengganggu sekitarnya tanpa pengertian toleransi adanya orang sakit. Kita tidak berani menyalahkan agamanya, tapi ulah umatnya yang kadangkala lupa diri kalau sudah mengganggu warga lain. Walaupun itu sesama agama. Ya. Mudah-mudahan para pemirsa tidak mengalami kesedihan traumatik seperti yang dialami Mas Adi Kuswanto tadi. Walaupun akhirnya juga membawa dampak lain, dampak positif lain. Apa itu? Ada hikmah lain. Apa itu? Mas Kuswanto mengalami perjalanan spiritual, melakukan pencarian spiritual sampai akhirnya menemukan ketenangan, kedamaian. Dan mudah-mudahan dengan perjalanan spiritual Mas Kuswanto menjadi Mas Kuswanto ini dewasa. Ya. Karena itu tadi Mas Kuswanto ingat, menjadi tua itu pasti. Dengan bertambahnya hari, bulan, tahun kita menjadi tua. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Karena di sisi lain, ya kita maklum aja lah. Siapa sih yang nggak marah, nggak emosi karena kehilangan orang tuanya? Akhirnya di sisi lain kan membentuk karakteristik jiwanya Mas Kus itu menjadi kaku, emosi, sampai lari ke menyendiri ke sungai. Nah, mudah-mudahan rasa emosi tadi yang menjadikan marah, keegoan, kekakuan dan kekakuan ini bisa luntur menjadi dewasa. Apalagi Mas Kuswanto sekarang sudah punya anak, tentunya anaknya Mas Kuswanto harus menjadikan Mas Kuswanto ini adalah idola terbaik untuk anaknya. Ya, ini sebelum kita tutup Mas Kus, karena memang untuk saat ini label agama memang tidak perlu disebutkan, karena kita tidak ingin itu tadi, kita tidak ingin mengajak bangsa ini pindah agama, tapi melampaui agama. Di selain sisi, organisasi kita memang bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan. Karena agama harus kita kembalikan ke ranah privasi, bukan ranah publik. Nah, ini perjalanan Mas Kuswanto tadi sampai luar biasa. Ya. Ini apa yang Mas Kuswanto ingin sampaikan ke pemirsa, hikmah-hikmahnya, kesimpulannya dari perjalanan spiritualnya Mas Kuswanto. Romo, untuk saudara-saudara pemirsa Raket Prasojo TV, ya hendaknya tidak menghadapi sesuatu hal itu dengan emosi seperti saya dulu. Walaupun jalan saya ke sini itu dengan keemosian yang sangat amat. Dan itu manusiawi. Siapa yang tidak emosi kehilangan orang tuanya gitu loh. Itu seharusnya ya janganlah, jangan seperti saya. Saya itu emosional, Romo. Waktu itu juga saya sudah berpikir macam-macam dan macam-macam. Yang saya lakukan juga macam-macam. Bahkan saya pernah melanggar satu aturan negara. Nopo niku menggali kubur. Mencari tali pocong lah. Sampai separah itu ya. Perjalanan spiritualnya. Begitu panasnya hati saya. Bahkan setelah itu pun saya tambah dibenci, jadi omongan yang enggak karu-karuan. Ini seperti orang gila gitu. Bahkan sampai sekarang, Romo. Saya itu masih di kota sampai sekarang. Benci sampai sekarang. Untuk hari raya saya yang di keyakinan saya sekarang pun tidak ada tetangga yang ke rumah saya. Itu untuk pemirsa juga, daripada endingnya itu seperti saya di kota-kota, tidak harus pakai emosi. Walaupun saya juga mungkin manusiawi, tapi saya memang emosi waktu itu. Sekarang menyadari kesalahannya, Mas. Walaupun tidak kecewa, tapi sakit. Memang sakit. Itu manusiawi. Siapa yang tidak sakit harus kehilangan orang tuanya nih. Sungguh sangat sakit sekali. Makanya
untuk saudara-saudara yang mungkin beribadah menggunakan alat pengeras, mohon maaf. Itu dikecilkan sedikit saja. Itu juga sudah ada aturan dari Menteri Agama juga. Itu juga toleransi kita bersama. Karena satu agama itu, bagaimana baiknya agama itu yang kelihatan dari luar. Terlihat dari perilaku umatnya. Dari tetangga. Kalau tetangga mengatakan jelek, mungkin jelek. Kalau diri sendiri tentu saja mengatakan bagus. Tidak ada saya paling jelek, tidak. Agama juga begitu, keyakinan juga begitu. Kalau tetangga mengatakan bagus, baguslah. Ngaten, terima kasih. Terima kasih Mas Adi Koswanto. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi perjalanan spiritual Mas Adi Koswanto yang sampai kehilangan bapak kandungnya. Luar biasa. Tentunya, saya nggak bisa membayangkan begitu sakitnya hati ini. Karena karena harus kehilangan orang tuanya. Saya ini tanpa terasa dada saya sesek karena membayangkan harus bagaimana rasanya kehilangan orang tuanya. Sesuatu yang seharusnya masih bisa masih bisa sehat, masih bisa bersama kita, orang tua kita harus kehilangan. Dan semua itu karena perilaku keegoan dari orang-orang tertentu, dari umat agama tertentu. Walaupun itu sebenarnya sudah juga melanggar aturan negara, karena penggunaan pengeras suara luar untuk rumah ibadah itu sebenarnya sudah diatur mulai tahun 74. Bukan hanya sekedar kemarin diingatkan kembali sama Menak Gus Yakut, tapi sebelum itu sudah ada. Tetapi memang manusianya yang seringkali keakuan, keegoannya tinggi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan pada kita semua. Gunakanlah sesuatu yang bijaksana. Menggunakan pengeras suara pada yang secukupnya. Setelah itu gunakan pengeras suara internal dan tidak lagi menggunakan pengeras suara eksternal yang mengganggu orang lain, mengganggu orang sakit, mengganggu orang belajar dan sebagainya. Dan jangan sampai kita semua mengalami seperti Mas Adi Koswanto, harus kehilangan orang tuanya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mas Adi Koswanto tentang perjalanan spiritualnya yang harus membawa kurban bapaknya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Dan bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi.